Well, this might be an appropriate time to describe a little bit about these personality disorders, because I think what you'll hear is that there's a lot of consistency there. So if they're in the middle of the restaurant and they feel offended, they're going to start the fight. People are going to see it, or they might just start crying or break down, but they'll make a lot of accusations. And that reactivity is when you're going to see a lot of this escalation in the bizarre behavior. They will often physically prevent their partner from trying to leave if their partner wants to get space from all of this intense emotion. Sayang, welcome back to another episode of UV Panty. Hari ini aku mau ngebahas 3 alasan kenapa Amber Heard adalah istri maupun pacar yang tidak baik. Ini adalah salah satu part dari persidangan antara Johnny Depp dan juga Amber Heard. Jadi di video ini aku juga bakal menggunakan contoh-contoh dari persidangan untuk menjelaskan kenapa Amber Heard itu sangatlah tidak baik untuk Johnny Depp. Oke, kalau misalnya kamu belum nonton video part 1, aku udah leave linknya di description box di bawah supaya kamu bisa lebih ngerti. Di video sebelumnya kelihatan kalau Amber Heard itu bukanlah istri yang baik untuk Johnny Depp karena dia sempat melempar botol ke jari Johnny sehingga jarinya itu putus. Oke, selain itu dia juga pup di kasur Johnny Depp. Pertamanya itu dia nggak mau ngaku, dia malah bilang itu adalah pup anjingnya, padahal ujung-ujungnya dia mengaku kalau itu adalah pupnya sendiri. Dia melakukan itu hanya untuk jokes aja. Selain itu Amber Heard juga manipulatif, dimana dia sengaja merekam Johnny Depp ketika Johnny sedang mabuk supaya kelihatannya Johnny Depp itu adalah suami yang kasar, padahal di video itu sama sekali tidak menunjukkan kalau Johnny Depp main tangan dengan Amber Heard. Nah, next, apalagi sih yang membuat Amber Heard itu istri yang tidak baik untuk Johnny? 1. Amber Heard adalah seorang pembohong. Jadi di bulan Mei tahun 2016, Amber Heard menelepon polisi. Dia mengatakan kalau Johnny Depp, suaminya, baru saja melemparkan handphone di wajahnya sehingga wajahnya itu biru-biru gitu ya. Ketika 2 polisi datang, mereka mengecek rumah Johnny Depp di mana Amber Heard berada. Pada saat itu Johnny Depp sudah nggak ada di rumah, hanya ada Amber Heard saja. Dan polisi melihat kalau nggak ada apa-apa yang rusak di dalam rumah, dan wajah Amber Heard juga sama sekali tidak ada luka, tidak ada bekas pukulan atau memar gitu ya. Tapi kenapa ketika Amber Heard menggugat cerai Johnny, dia bilang kalau Johnny itu mukul dia hari itu, padahal polisi yang kesana ngecek itu bilangnya nggak ada. Jadi siapa sih yang menyebabkan luka itu, dan apakah even ada luka itu benar-benar terjadi, atau mungkin saja Amber Heard nge-hire makeup artist atau dia sendiri makeupin dirinya untuk terlihat kalau dia itu ada luka ya, ada memar di wajahnya, atau mungkin lebih psycho lagi, dia sendiri yang melukai dirinya supaya kelihatan kalau Johnny Depp adalah seorang laki-laki yang main tangan. Dan tampaknya pernyataan kalau Amber Heard ini adalah seorang pembohong itu didukung oleh seorang psikolog ya. Ada seorang psikolog yang dipekerjakan oleh Johnny Depp, namanya adalah Shannon Curry, dan Johnny sengaja nge-hire Shannon setelah Amber Heard mengatakan kalau dia itu terkena penyakit mental PTSD ataupun Post Traumatic Stress Disorder semasa dia menikah dengan Johnny Depp. Nah, Shannon pun mengevaluasi dan juga mendiagnosa Amber Heard selama 24 jam, dan setelah 24 jam berlalu ya, ini tuh selama 2 hari gitu, jadi 1 hari 12 jam Shannon bertemu, ngobrol dengan Amber dan juga kasih dia jawab beberapa pertanyaan. Shannon akhirnya mendiagnosa Amber Heard dengan 2 penyakit mental. Salah satunya bukan PTSD ya. Jadi menurut Shannon, Amber Heard ini tidak punya PTSD, tapi dia punya 2 penyakit. Salah satunya adalah borderline personality disorder. Menurut Hello Doctor, borderline personality disorder adalah kondisi yang ditandai dengan suasana hati dan citra diri yang senantiasa berubah-ubah dan sulit dikontrol serta perilaku yang impulsif. Selain borderline personality disorder, Shannon juga mendiagnosa
mendiagnosa Amber dengan penyakit histrionic personality disorder. Apa sih itu? Menurut sehatq.com, I know it's cute like sehatq.com, histrionic personality disorder adalah gangguan kepribadian yang membuat penderitanya senang untuk menjadi pusat perhatian pada level ekstrim. Penderitanya memiliki kebutuhan untuk selalu diperhatikan dan dapat berperilaku dramatis untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Ciri-ciri orang yang punya histrionik adalah mereka berpakaian provokatif atau menunjukkan perilaku genit yang tidak pantas pada orang lain, senang cari perhatian dan merasa tak nyaman apabila tidak menjadi pusat perhatian. I know guys, kayak oh my god, ini tuh aku yakin narsisis pasti punya histrionic personality disorder karena mereka selalu ingin jadi pusat perhatian gitu. It's funny, kayak ternyata ada aja gitu loh disorder untuk segala jenis personality. Okay. Anyway, Shannon mengatakan kalau dua diagnosis ini sangat cocok dengan Amber Heard sesuai deskripsi Johnny Depp. Oke, supaya lebih jelasnya aku bakal masukin cuplikan Shannon Curry bertestify di pengadilan Amber Heard Johnny Depp. How does Ms. Heard's code type fit in with your overall opinion as to personality disorders? Well, this might be an appropriate time to describe a little bit about these personality disorders because I think what you'll hear is that there's a lot of consistency there. It's not as if the borderline is considering themselves abandoned in that moment, but they just know that they have this overwhelming emotion and there are no attempts to control that emotion. There are no attempts to regulate it. So if they're in the middle of the restaurant and they feel offended, they're going to start the fight. People are going to see it, or they might just start crying or break down, but they'll make a lot of accusations. And that reactivity is when you're going to see a lot of this escalation in the bizarre behavior. They can react violently. They can react aggressively. They will often physically prevent their partner from trying to leave if their partner wants to get space from all of this intense emotion. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Shannon, orang yang menderita penyakit histrionic personality disorder sering sekali menganggap kalau mereka adalah korban dan mereka sering berbohong dengan tujuan untuk mencari perhatian. Jadi sangat true banget ya, sangat cocok banget dengan Amber Heard yang dimana setiap kali Johnny Depp akan keluar dari ruangan atau setiap kali Johnny Depp pergi gitu ya, Amber akan melakukan hal-hal yang ekstrim untuk menarik perhatian seperti pup di kasur, dia akan menangis-nangis teriak di depan gerbang rumah Johnny Depp, dia bakal bilang kalau aku nggak mau hidup tanpa kamu, and all of that. Dan juga ada lagi satu pernyataan dari Travis, yaitu security guard Johnny Depp, yang mengatakan kalau dia pernah melihat Amber Heard tidak hanya mencaci maki Johnny Depp dengan bilang kalau dia adalah ayah yang gak becus, dia itu adalah seorang pengecut. Amber Heard juga sempat mencoba untuk meludahi Johnny Depp. I know, kayak disrespectful banget, kok kamu bisa lakuin itu kepada suami kamu gitu loh. Harusnya orang yang kamu sayangi, tapi kamu malah disrespect mereka. Like why? I don't understand. Anyway, jadi dari ini kita bisa lihat kalau Amber Heard itu memang pembohong karena memang dia punya dua penyakit mental, oke? Alasan kedua kenapa Amber Heard adalah istri yang nggak baik, dia menghabiskan 2,3 miliar hanya untuk bill wine aja. Jadi total bill yang harus dibayar oleh Johnny Depp untuk tagihan wine Amber itu 2,3 miliar, oke? Mungkin karena aku adalah rakyat biasa gitu ya, ketika aku melihat nomor itu 2,3 miliar hanya untuk tagihan wine aja, itu aku ngerasa kalau oke, dia bukanlah istri yang baik gitu ya. Kenapa kamu hamburin uang suami kamu? Tapi lagi-lagi ya, memang si Johnny Depp itu dia punya kekayaan triliunan rupiah. Who am I to say, like you know, kalau memang si Johnny Depp bisa afford dia, kenapa enggak? Cuman karena aku adalah rakyat biasa, I'm just thinking like, you know, this is one of the reasons why she's not a good wife, okay? Because she spends so much money on wine. Menurut perusahaan wine di mana mereka menagih tagihan itu untuk Johnny, toko wine 2020 Wine Merchants ini mengatakan kalau yang minum hanyalah Amber karena sejak Johnny dan Amber bercerai, Johnny tidak pernah lagi bayar tagihan apapun untuk perusahaan wine tersebut. Dan memang menurut pemilik perusahaan itu ya, si Amber itu punya taste yang tinggi. Dia itu selalu minum wine yang harganya itu 70
juta per botol spesial import dari Spanyol. I know, rich people problems, you know. I guess like it's not even a problem for them because they have so much money. Anyway, moving on ke alasan ketiga, kenapa Amber Heard bukanlah pacar yang baik, oke? Jadi, ketika si Amber pacaran dengan Elon Musk, Amber Heard mengaku kalau Elon Musk hanyalah sebagai pengisi kekosongan hatinya. Iya, jadi Amber Heard mengaku kepada agennya Christian Carino kalau dia itu sama sekali nggak suka sama Elon Musk. Jadi ada satu peristiwa ya, di mana Christian send text kepada Amber setelah Amber putus bulan Agustus 2017, di mana Christian nge-text Amber seperti ini. Quote, "Kamu bilang 1000 kali ke aku, kamu cuman ingin isi kekosongan hatimu saja." Di mana Amber membalas, quote, "Aku tahu, tapi aku butuh waktu untuk bersedih dan heal sesuai dengan waktuku sendiri." Oke, mungkin Amber nggak suka ya sama Elon, tapi ketika dia sedang pacaran sama Elon Musk, sebenarnya diam-diam dia text agentnya si Christian ini, dia bilang kalau hey, aku masih cinta sama Johnny Depp, aku pengen lah balikan sama dia. Jadi di bulan April 2017 itu Elon Musk sama Amber Heard Insta official. Mei 2017, 1 bulan setelah mereka Insta official, Amber Heard ingin balikan dengan Johnny Depp, dimana Christian juga hubungin Johnny dan dia bilang ke Johnny kalau Amber pengen balikan. I arranged the meeting. Johnny was in San Francisco on tour, and I arranged to borrow a friend's house, and Amber and I flew to San Francisco and drove to the house, and Johnny showed up a few hours later. And did the two of them meet? Yes. In the same room? They sat outside. Okay. How close to each other were they? Inches away from each other. And how long were they out there talking? For how long were they out there talking? Several hours. Nah, akhirnya mereka pun dipertemukan lagi di San Francisco di sebuah restoran. Setelah itu mereka sama-sama check-in ke hotel di San Francisco juga, dan mereka berdua bermalaman di sana. Okay, so technically Amber Heard juga cheating dari Elon Musk. I know, it's so messy, kayak okay, like, yeah, it's just such a mess. Like, I just don't respect Amber like that, you know? Kayak, gimana caranya kamu awalnya itu udah ada isu, ada rumor kalau kamu selingkuh dengan Elon Musk ketika kamu menikah dengan Johnny Depp, dan sekarang di persidangan terbukti kalau ketika kamu lagi pacaran sama Elon Musk, diam-diam kamu nginep di hotel dengan mantan suami kamu. Sebelum aku akhirin video ini, aku sempat mikir gitu ya, kayak alasan kenapa sih si Amber Heard ini ingin cerai dari Johnny Depp, padahal Johnny Depp itu udah baik banget sama dia, udah sayang banget sama dia. Kenapa gitu loh? Kenapa dia mau cerai? Kenapa dia sakitin Johnny Depp 1 bulan setelah mereka menikah? Padahal ketika mereka pacaran dan juga tunangan gitu ya, 3 tahun, mereka baik-baik aja. Tapi kenapa begitu mereka menikah, Amber Heard langsung berubah 180 derajat? Jadi aku punya satu teori. Ini mungkin aku salah, mungkin aku benar, aku pengen tahu opini kamu juga di comment section di bawah, but hear me out. Jadi mereka menikah pada bulan Februari 2015. Di bulan Maret 2015, 1 bulan setelah mereka menikah, Amber Heard mulai marah-marah dengan Johnny Depp. Alasannya adalah karena Johnny Depp menyuruh Amber Heard untuk tanda tangan post-nuptial agreement, yaitu perjanjian pernikahan setelah menikah. Inilah yang tampaknya membuat Amber Heard sangat marah kepada Johnny Depp, karena dia bilang, kenapa kamu nggak taruh nama aku di surat warisan kamu? Kalau misalnya kamu meninggal, aku nggak dapat apa-apa. Itulah implikasinya. Jadi menurut aku, kenapa Amber Heard ingin bercerai dari Johnny Depp itu karena dia nggak dapat uang Johnny. I would think, ya, the reason why Amber mau sama Johnny itu karena Johnny, satu, bisa memberikan career opportunity kepada Amber. Buktinya Amber dapat role untuk main di Aquaman itu juga berkat
berkat Johnny. Johnny lah yang memasukkan Amber ke film itu. Berarti artinya koneksi ya gitu ya, kayak Johnny Depp punya koneksi untuk memberikan career opportunity kepada Amber. 2, Johnny Depp itu tajir banget, sedangkan Amber biasa-biasa aja, tajir tapi nggak setajir aktris-aktris lain, nggak sesukses aktris-aktris lain. Jadi dia mengira kalau misalnya dia menikah dengan Johnny, dia bakal bisa dapat uang ya. Tapi begitu dia sadar kalau dia disuruh tanda tangan perjanjian pernikahan setelah menikah ini, dia sangat-sangatlah terkejut, dan sejak itulah true color-nya keluar karena dia sadar kalau oke, aku nggak bakal dapat apa-apa dari Johnny Depp. My goal is to get the money, okay? I'm trying to dig the gold, tapi kenapa emasnya itu malah dikunci sama surat perjanjian pernikahan ini? Makanya pada saat itulah Amber Heard mulai menunjukkan sisi dia yang sebenarnya, orang yang manipulatif, orang yang nggak tulus mencintai Johnny Depp. And yeah guys, I guess menurut aku Johnny Depp lagi nggak beruntung aja sih, kayak dia bertemu dengan perempuan seperti ini yang I agree, Amber Heard cantik banget. Pada saat aku lihat dia di film-filmnya yang dulu-dulu, aku selalu ngerasa kalau Amber gila, kayak dia tuh cantik banget, kayak I wish I can be pretty like her. I will never be, but I just wish, you know. But then now setelah semua kebenarannya keluar, kayak aku sama sekali nggak admire dia sih, kayak dia tega banget bisa lakuin itu kepada Johnny Depp, seorang laki-laki yang udah baik ya, yang udah baik banget. Memang nggak sempurna, tapi juga nggak jahat gitu loh. So yeah guys, I wanna know your opinion. Let me know in a comment down below. Anyway, thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lashes dari Ahura Lash, tipenya adalah Milan. Sekarang Ahura Lash lagi ada promo, so make sure to check it out di link Shopee di description box below. Dan my lipstick aku pakai You Beauty. Ini tuh adalah collection Power Matte Lip Cream dan warnanya adalah Highness. Okay, that's the message we are trying to give today, is to be kind. Okay, I know like sometimes it's hard, but let's try together. This is the color. It's really nice mauve, dan juga it looks really nice on my lips, so I like it. Yeah guys, thank you so much for subscribing. Thank you for liking. I love you. Stay handsome, stay beautiful, and I will see you in my next video. Bye!